Ya baik, terima kasih Pak Joko. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih sekali untuk kesempatan sore hari ini. Saya berikan kepada Ibu Meta, Pak Wahyu, Bu Rate, dan tentunya Pak Joko yang sore hari ini sudah berkenan bersedia mendampingin saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya sekarang sebagai dosen di Unsia ya, rekan-rekan ya. Jadi jangan segan-segan kalau ketemu menyapa. Saya juga sering datang ke Unsia setiap minggu, mungkin ada yang ketemu di lobi begitu, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Jadi nggak kenal kan nggak sayang begitu ya. Oke, baik, saya akan menyampaikan materi. Oh ya, saya juga menyapa Prof. Rus ya, tadi sempat hadir ya. Selamat sore Prof. Rus. Belum pernah bertemu secara langsung ya, tapi namanya saya dengar terus nih dari Pak Wahyu. Sama-sama di Surabaya, Dok. Oh, saya di Jakarta, Prof. Rus. Iya, sudah pindah di Jakarta. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Jadi kita akan berdiskusi bersama, begitu ya, sesuai dengan judulnya. Cuman memang saya agak gagal fokus. Saya siapkan materi ini untuk 1,5 jam. Ternyata waktunya 45 menit. Jadi nggak apa-apa ya. Ini yang nyiapin materi ini, saya pikir waduh ini sudah judulnya ngabuburit, berarti nggak boleh dikasih materi yang berat-berat gitu ya. Tapi terima kasih sekali rekan-rekan semua sudah ada di sini di Zoom ini ya, karena sebentar lagi mungkin akan berbuka puasa dan ini adalah jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk, jam lapar, jam haus, jam lemas begitu ya. Nah jadi saya dan Pak Joko berusaha menghibur, kira-kira Pak Joko ya menghibur dengan materi yang ada. Baik, kalau begitu saya mohon izin share materi. Ini tadi materi saya sudah muncul, jadi hilang sebentar. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu rekan-rekan? Sudah. Ya. Sudah Bu, sudah. Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin sekitar 40 menit sampai jam 4:10 ya. Saya akan mencoba menyampaikan materi ini, Accelerating Transformation Organization. Karena tadi diperkenalkan saya sebagai pakar UDI begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana teman-teman, bagaimana rekan-rekan melihat sebuah organisasi begitu. Banyak sekali orang beranggapan kalau kita mendengar kata organisasi itu sangat abstrak begitu ya, apalagi mau melakukan transformasi. Karena ternyata di marketplace banyak juga organisasi yang berusaha melakukan transformasi organisasi tapi dia gagal di tengah jalan. Maksudnya gagal di tengah jalan, dia ingin mencapai dalam waktu 3, 4, 5 tahun tapi belum sampai ke sana, mereka justru sudah bangkrut duluan, mereka sudah bankrupt dulu begitu ya. Nah, kalau kita tahu yang terakhir yang sangat menghebohkan ada 2 bank ya, disusul 3. Nah, 2 bank di US yang benar-benar adalah bank terbesar. Nah, kenapa dia bisa bankrupt seperti itu? Nah, itu bicara tentang organization. Nah, sore hari ini saya ingin berbagi, ingin sharing supaya rekan-rekan semua mendapatkan pemahaman benang merah ya. Memang materinya kalau kita lihat dari PPT yang saya tampilkan semua tidak ada kalimat panjang lebar, tapi memang gaya saya menyampaikan materi selalu dalam bentuk framework begitu ya. Nah kalau kita melihat orang Indonesia, katanya nggak hanya orang Indonesia, rata-rata manusia itu secara visual dia akan lebih mudah mengingat, melihat gambar, warna, bentuk seperti itu dibanding diberikan kalimat panjang lebar. Nah jadi semoga struktur framework yang didapatkan sore hari ini bisa benar-benar bermanfaat untuk rekan-rekan Unsia seluruhnya. Jadi kalau kita melihat apapun yang terjadi dalam organisasi, sebenarnya kata kuncinya cukup melihat dari anatomi organisasi. Jadi kalau kita sebagai orang OD, jadi kalau orang-orang di marketplace itu kan ada istilahnya dia marketer gitu ya, dia ahli pemasaran. Nah kalau orang yang ahli OD itu ada sebutannya ODP. ODP itu OD profesional, OD practitioner. Siapa mereka? Biasanya mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia OD, praktisi OD, konsultan OD, seperti itu. Kemudian mereka yang mendalami ilmu-ilmu research assessment yang berkaitan dengan organization development. Nah, di dalam dunia OD, kita mestinya mampu melihat kacamata organisasi dari 3 pilar. Yang pertama adalah leadership, yaitu yang di atas. Leadership ini pilar yang utama. Karena apa? Rekan-rekan, leadership ini yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan sebuah organisasi. Kita tahu contohnya Yahoo, ya. Siapa yang masih pakai email Yahoo, kan begitu ya. Yahoo itu dipimpin oleh seorang wanita lulusan Stanford, lulusan Harvard, ya. Sangat smart dan mereka diambil Marissa Mayer namanya, dia diambil satu kelompok ya, orang-orang pintar semua diambil dari Google untuk memimpin Yahoo.
Nah, ternyata Yahoo sekarang sudah nggak ada namanya, begitu ya. Dan kalau kita melihat apa yang membuat, apa yang terjadi di Yahoo, kalau kita melihat, ya karena leadernya, dia orang yang sangat control freak, ya. Jadi apapun yang terjadi dalam organisasi, Anda bisa melihat sebuah organisasi fail itu karena leader. Karena apa? Leader yang sangat bertanggung jawab pada yang namanya change and culture. Ya, jadi kalau di sini saya tuliskan leadership sisi supaya gampang nih rumusnya kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam organisasi, pilar organisasi kita melihat sistem. Rekan-rekan, tidak ada sebuah organisasi atau perusahaan apapun, apalagi private company ya, termasuk BUMN yang mereka dengan serta-merta menyatakan apa strateginya. Kita sering mendengar akhlak, smart dan sebagainya. Itu corporate value, bukan strategi. Nah, sebenarnya strategi sebuah organisasi itu tersimpan dalam sistem yang dibentuk. Jadi kalau kita mengatakan teman-teman belajar nih, manajemen strategi, belajar. Oh, dia perusahaan itu menggunakan strategi A, B, C, dan sebagainya. Yang di-share lewat YouTube, yang di-share di Google dan sebagainya. Itu adalah taktik. Jadi bagaimana kita melihat sebuah strategi yang dijalankan dalam organisasi, itu sebenarnya kita lihat dari sistem yang dia implementasikan. Karena strategi itu sangat konfidensial rekan-rekan ya. Dan tidak ada pemimpin perusahaan manapun yang mau strategi itu diketahui oleh kompetitor, apalagi oleh customernya. Ya, jadi supaya kita punya pemahaman nih sore ini, apa itu yang dimaksud dengan strategi atau different way, kan begitu ya, bahasa mudahnya different way. Jadi kalau ada yang punya strategi, saya lulus 4 tahun nih di Unsia, itu ya itu bukan strategi karena bukan different, nggak different. Ya, itu normal-normal aja kan gitu ya. Tapi kalau saya mau lulus 3 tahun setengah dengan cara begini dan sebagainya yang berbeda dibanding oleh teman-teman Anda, itu baru yang namanya strategi. Nah, jadi pemahaman ini so simple tapi sangat penting, begitu ya. Jadi di dalam sebuah sistem organisasi di kiri bawah itu ada strategi dan structure. Ya, jadi strategi yang berlaku di perusahaan, struktur organisasi yang berlaku di perusahaan itu mempengaruhi sistem. Kemudian anatomi organisasi yang ketiga adalah behavior. Kita sering mendengar atau ada mata kuliah organization behavior, perilaku organisasi kan begitu ya. Apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Yaitu perilaku orang-orang yang ada di dalamnya, top down dan bottom up, mulai dari pimpinan, mulai dari level BOD ya, top management, middle sampai bawah. Kadang kita bingung, saya berkenalan dengan satu employee perusahaan tertentu, kok kayaknya mereka punya cara pandang yang sama ya, mereka punya sikap profesional yang sama ya, karena itulah yang dikatakan sebagai behavior. Makanya mungkin rekan-rekan sering mendengar ada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki dan mendeklarasikan bahwa perusahaannya berhasil menjadikan employer branding, contoh seperti Astra Internasional, Sampurna ya, kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kenapa mereka mengatakan employer branding? Karena behaviornya itu sudah firm, sudah matang. Perusahaan itu punya behavior yang sudah tertata. Nah, rekan-rekan, behavior ini sangat dipengaruhi dan sangat mempengaruhi yang namanya proses dan productivity. Apa yang dimaksud proses di dalam konteks organization? Bukan bisnis proses, ya. Yang dimaksud proses di sini di kanan bawah ini adalah interaksi yang terjadi di dalam organisasi, ya. Jadi contoh kita melihat setelah pandemi 2 tahun, masuk ke tahun 2023, masuk ke 2022 after Juli sampai dengan Desember, ternyata banyak sekali perusahaan kebingungan ya. Mengapa? Karena mereka mempekerjakan generasi milenial lebih dari 60%, dan pada saat masuk ke periode semester kedua, banyak sekali anak-anak milenial ini mengajukan resign, menuntut perusahaannya bisa bekerja secara hybrid, apalagi work from anywhere, bukan lagi work from home, tapi sekarang work from anywhere. Saya ini termasuk, saya dan Pak Joko ya, ternyata satu level. Tadi saya hampir sebut Pak Wahyu gitu ya. Seneng saya kalau satu level sama Pak Wahyu ya. Mencuri umur. Saya satu levelnya sama Pak Joko. Nah, saya terus terang tidak bisa awalnya. Contoh rekan-rekan ya, karena tadi dikatakan saya juga sehari-hari sebagai CEO ya, selain mengajar di Unsia, CEO sebuah konsultan internasional. Ternyata saya pun harus bisa beradaptasi karena begitu banyak SDM itu sekarang work from anywhere. Yang penting kan saya submit Bu jam 4 pagi. Yang penting Bu dia ngecek jam 2 malam, jam 12 sudah masuk. Jadi yang penting risetnya. Nah, itu adalah behavior. Perilaku employee dalam organisasi. Jadi yang namanya leadership, sistem, dan behavior ini adalah 3 pilar rekan-rekan ya, kalau kita melihat organisasi yang dikatakan anatomi organisasi. Nah, untuk apa kita melihat pentingnya melihat 3 pilar ini? Karena masalah apapun, perubahan apapun yang terjadi di dalam organisasi itu tidak pernah keluar dari 3 pilar ini. Sehingga pada saat kita akan menyelesaikan masalah, kita akan melakukan transformasi, kita fokus. Kalau nggak leadershipnya, sistemnya, behavior, dan 3 hal ini tidak bisa dipisah-pisah, begitu ya. Jadi melihat organisasi itu integrated, ya. Menariknya adalah
saat ini jangan melihat organisasi sebagai hal yang abstrak, karena baik leadership, baik sistem, baik behavior itu bisa terukur semua buat orang-orang OD gitu ya. Nah, suka tidak suka dengan berjalannya waktu ternyata ada mekanisme yang terbentuk di dalam setiap organisasi. Ada yang namanya manual pilot ya, ada yang namanya auto manual atau autopilot. Biasanya banyak founder, owner BOD itu yang lebih suka autopilot. Artinya apa? Hubungan antara atasan dan bawahan, leader itu tidak terlalu intens ya, sehingga owner BOD itu bisa lah dia mengontrol perusahaannya meskipun dia posisi ada di luar negeri begitu ya, tidak harus hadir. Biasanya saya sering sekali bertanya ke manajer, pernah nggak ketemu CEO? Waduh, kadang-kadang itu ritmenya 3 bulan sekali mungkin Bu, itu pun acara-acara tertentu. Nah itu sudah autopilot. Kok bisa ya leadernya nggak hadir tapi perusahaan berjalan serta-merta begitu saja? Karena mereka punya sistem dan behaviornya sudah terbentuk. Tapi beda untuk startup, mungkin rekan-rekan dari Unsia sore hari ini banyak yang punya bisnis startup gitu ya. Nah kalau startup mau dibuat autopilot ya susah. Mana yang paling baik kalau untuk startup? Ya dibuat pertama harus manual pilot ya, karena startup itu ada level-levelnya kan, ada life cycle-nya juga. Ya, manual pilot, baru ke auto, dan terakhir ke autopilot. Nah dikatakan kalau kita mau melakukan transformasi organisasi, rekan-rekan, kita harus melihat organisasi itu dari 4 aset. Jadi tidak boleh melihat organisasi hanya dikatakan begini, organisasi saya nggak bermasalah, perusahaan saya dilihat dari mana? Karena profitnya naik terus. Nggak cukup ya. Jadi melihat organisasi itu dari 4 aset. Yang pertama human asset, kiri bawah ya, SDM. Kemudian yang kedua relation asset, marketing, kan begitu ya. Hubungan antara perusahaan dengan stakeholder, ada beberapa ukurannya, saya tidak jelaskan satu persatu. Kemudian ada structural asset, ya, bicara tentang struktur, SOP, ya, sistem appraisal, performance system, apapun itu. Dan yang terakhir baru financial asset atau keuangan sebagai impact-nya. Dasarnya ini dari balance scorecard sebenarnya. Jadi melihat sebuah organisasi untuk dijadikan sebuah organisasi yang efektif, kita tidak bisa hanya melihat dari satu aset, rekan-rekan ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Jadi organisasi yang sehat itu harus kita lihat keseimbangannya dari 4 aset. Nah, saat ini kita tidak bisa lagi menghindari yang namanya perubahan, apalagi sekarang memang benar-benar disebut sebagai era VUCA gitu ya. Terjadi disruption di mana-mana. Katanya 2023 resesi, tapi Indonesia kalau kemarin saya update data kemungkinannya tidak ya. Jadi kita hanya sampai 3-5%. Jadi kita masih bisa, maksudnya masih bisa bernafas dengan lega begitu ya. Sedangkan di luar sana, apalagi di Europe sudah ada beberapa memang negara-negara yang mulai masuk dalam resesi. Nah, apa yang terjadi? Jadi sesuai dengan judul ngabuburit sore hari ini ya, accelerating organization transformation. Jadi kita mempercepat transformasi organisasi. Padahal melakukan transformasi tidak mudah. Katanya abstrak, ini kok mempercepat, kuncinya ada di mana gitu ya. Nah ini backgroundnya. Perubahan tidak bisa dihindari, kita tahu semua. Pada saat organisasi kita punya change gap, di sebelah kiri rekan-rekan ya, change gap antara change outside dan change inside semakin besar, ini berbahaya. Jack Welch mengatakan ya di bawah, when the rate of change outside exceed the rate of change inside, ya habis kita ya. Jadi banyak kan beberapa perusahaan yang sering kita dengar dia sudah menjadi market leader ya, nggak usah kalau contoh Nokia, Kodak gitu kan sudah sering ya. Yang paling dekat dengan lingkungan kita ada Transmart ya, Giant, mereka kemana begitu ya. Jadi ada apa? Karena mereka gagal shifting, bahasa paling mudahnya. Gagal shifting itu berarti dia pada saat transformasi mengalami kegagalan, gagal fokus. Dia harus beradaptasi dengan cepat, seperti itu. Nah, itu yang ada di change gap. Jadi kita harus melihat change outside itu apa? PEST, ini pasti rekan-rekan sudah familiar ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, kemudian remote environment, ya nanti 2024 ada pemilu dan sebagainya. Industrial environment yang tidak bisa kita kontrol, itu perubahan dari luar. Sedangkan perubahan yang masih bisa kita kontrol, yaitu perubahan yang ada di dalam organisasi kita. Nomor 3, yaitu ada leadership, system, dan behavior, kata kuncinya. Dan perubahan organization ini akan suka tidak suka, mau tidak mau mendorong manusia, people ya. Why people? Because organization is human. Sebaik apapun strategi, sebaik apapun sistem dalam perusahaan, clear rekan-rekan, kita lihat perusahaan besar-besar ya tadi ya. Tapi kenapa mereka gagal? Karena penyebab utamanya adalah people-nya yang tidak mau berubah, atau people-nya yang gagal beradaptasi dalam waktu singkat. Jadi kita bicara people, OD itu memang sangat berkaitan dengan people. Tapi sore hari ini saya ingin sharing. Tadi disebutkan salah satunya oleh Pak Joko, saya sebagai Presiden EODIP. Jadi saya
izin promote ini ya jadi ceritanya ya. Jadi saya punya asosiasi, saya sebagai presidennya yang berisi 280 para BOD top management. Nanti rekan-rekan yang tertarik bisa ya. Jadi mereka mengikuti sertifikasi profesi OD dari US. Nah, saya sudah punya license-nya dan mereka belajar tentang bagaimana OD, bagaimana memanage people begitu ya. Karena organization is human. Nah, itu setelah lulus mereka masuk dalam asosiasi yang namanya EOD tadi, seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana peranan people di dalam organisasi. Nah, rekan-rekan, VUCA atau perubahan itu ada 3 level. Ini saya ceritakan singkat saja ya. VUCA 1 itu PEST yang benar-benar tidak bisa terkontrol, begitu ya, dari lingkungan kita, dari luar ya. Ada populis, politician, disruptif, regulation ya, beberapa perubahan, kemudian teknologi, ya mau tidak mau kita harus mengikuti, sosial ya, tingkat perbedaan gap, kemudian juga adanya global warming, ini masuk di sini, green issue, kemudian milenial, ya, kemudian ada economic welfare dan paradox economics. Jadi paradox ekonomik itu bicara online offline ternyata tidak bisa meninggalkan salah satunya. Pada saat kita masuk online, semua perusahaan bergerak ke online, ternyata pada saat bergerak ke online, perubahannya sangat cepat ya, offline-nya hilang, ternyata orang after pandemi kembali lagi. Nah, ini kan yang namanya tadi shifting tadi ya. Nah, kemudian VUCA 2 ada disruptive customer, disruptive competitor, disruptive comer. Kalau di dunia kampus apa Bu disruptive kompetitor itu? Contoh yang real, saya Pak Wahyu, Bu Rate, Bu Meta, ya Pak Joko ini sebagai dosen ya. Tiba-tiba ada kebijakan nih dari Menteri Pendidikan kita, praktisi mengajar, gitu kan. Nah, atau mungkin di kampus-kampus yang lain, kampus negeri ini sangat terasa. Nah, orang yang tadinya dosen ya dosen, ya tiba-tiba semua bisa mengajar. Nggak tahu memang benar-benar bisa mengajar atau tidak. Nah, itu disruptif kompetitor untuk para dosen-dosen di kampus-kampus tertentu. Rekan-rekan bisa paham ya. Jadi dunia berubah. Nah, VUCA ketiga adalah perubahan yang terjadi di dalam organisasi kita. Ini yang dikatakan sebagai corporate culture. Jadi pada saat kita mau melakukan accelerating, percepatan transformasi, kita harus aware dulu budaya yang terjadi di dalam organisasi kita itu yang mana. Teman-teman, di media banyak sekali startup dibahas, startup yang berhasil, tapi startup yang tidak berhasil itu ribuan. Saya minggu lalu ketemu sama Pimpretnya SWA itu Pak Kemal Gani, Pimpret dan owner ya majalah SWA Bisnis. Mungkin rekan-rekan banyak yang membaca itu ya. Saya bilang nih Pak, jangan mengupas contoh-contoh perusahaan yang selalu berhasil Pak. Justru lesson learn-nya itu, lesson learn yang penting itu yang perusahaan gagal. Justru perusahaan gagal ini kan malu ya rekan-rekan ya. Nah, kita lihat banyak startup itu yang punya budaya change, berubah. Kalau dia tidak kuat, ini terlalu kuat akan menjadi chaos. Jadi chaos, slow rigid. Ini perusahaan BUMN biasanya budayanya coordination terlalu kuat akan jadi slow rigid, lambat mengambil keputusan. Perusahaan market leader budaya achievement terlalu kuat, SDM-nya bisa service yang coklat. Perusahaan keluarga cohesion terlalu kuat, masuk comfort zone. Nah, keempat budaya ini change, coordination, achievement dan cohesion. Ya, ini adalah 4 budaya yang terjadi dalam organisasi yang kita benar-benar harus melihat perusahaan saya ada di mana ya dan bagaimana caranya begitu. Nah, kalau kita melihat tadi dalam anatomi organisasi, kenapa pilar utamanya itu berasal dari leadership? Karena leadership ini yang akan mempengaruhi change and culture. Jadi change and culture itu dipengaruhi oleh leader. Dan apa yang mempengaruhi leader? Yaitu mindset. Beberapa penelitian saya tidak tunjukkan di sini. Jadi nanti kalau rekan-rekan tertarik boleh, saya akan share data. Beberapa penelitian di akhir 2022 yang kami lakukan di beberapa perusahaan multinasional company di Indonesia. Hasilnya mengatakan 70% dari perusahaan itu bergoyang. Dia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa bertransformasi karena mindset leader. Makanya rekan-rekan leadership itu nomor 1 begitu ya. Nah, bicara mindset, kita sering mendengar ada growth mindset, ada static mindset. Sore hari ini kita akan lebih fokus mengenal apa yang namanya growth mindset ya. Growth mindset itu berarti dia punya thinking ability mastermind, berpikir secara utuh. Nanti saya cerita detail. Kemudian mentalnya abundant, mental bersyukur, berterima kasih begitu ya, tidak hanya melihat kekurangan perusahaannya, scarcity. Waduh, kampus saya ini selalu begini, dosennya nggak enak, ini itu scarcity. Tapi kalau abundant itu beda cerita, ya. Dia mampu melihat yang positif dalam kondisi apapun. Nah, kemudian bicara talent, developing dan giving. Nah, rekan-rekan banyak sekali ya kalau kita melihat baik organisasi yang diisi oleh employee profesional, kalau ada yang hobi baca buku biografi begitu ya, yang pemimpin perusahaan-perusahaan besar begitu ya, dilihat mereka talent apa yang mereka punya. Ternyata mereka benar-benar mendevelop, bukan given. Given itu gimana? Keluarnya begini,
Bu Rati, saya jangan dipaksa berpidato, presentasi. Ya suka nggak suka memang saya begini Bu. Saya di belakang laptop saja. Nanti semua urusan pasti beres. Nah itu given. Padahal manusia itu diberikan Tuhan growth mindset untuk bisa mendevelop talentanya. Jadi kalau kita melihat para atlet-atlet Piala Dunia begitu ya, baik sepak bola, basket dan sebagainya, itu mereka mengolah talent mereka, ya. Ronaldo kan begitu ya. Jadi bukan given. Kemudian to be smart, ingin pinter, bukan to look smart. Ya, sore hari ini bersyukurlah ini berarti teman-teman yang to be smart, mau belajar, mau mendengar. Kemudian secara personal di organisasi ekstrovert, ya, developmentnya maturity dan menjadi orang yang transformasional. Siapa kita? Siapa pemimpin kita? Jika kita orang-orang growth mindset, biasanya orang-orang yang lebih melihat autonomy, recognition dan self development dalam dirinya. Tapi kalau kita bekerja di dalam sebuah organisasi masih melihat memprioritaskan yang extrinsic need, bicara apa? Rekan-rekan, salary sebelah kiri ya, working atmosphere, enak nggak tempat kerjanya? Baik-baik nggak? Bosnya gimana? Ya, leadership style ya, apakah bosnya ramah? Nanti dimarahi bosnya sekali, waduh bos saya itu dia nggak punya empati, lebih baik saya keluar. Dia nggak tahu saya lulusan luar negeri, nggak bisa menghargai saya. Itu masih static mindset. Jadi di sebelah kanan adalah orang-orang yang di dalam organisasi lebih fokus kepada intrinsic need, ya, growth mindset. Ini ada alat ukurnya. Nah, kalau akan diukur di sini waktunya habis ya. Tapi saya ada alat ukurnya, bisa membantu nanti rekan-rekan kalau tertarik kan begitu ya. Jadi apa yang mempengaruhi setiap employee sampai dengan pemimpin di dalam organisasi itu bisa dia ada di growth mindset, dia bisa ada di static mindset. Kan begitu ya. Ternyata kita punya thinking ability. Nah, thinking ability ini yang membentuk change, membentuk culture dalam organisasi. Apa yang dikatakan thinking ability? Cara berpikir. Jadi Tuhan ini memberikan kita 4 pola sebenarnya. Otak kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, ini saya belajar khusus ini di US Brain Technology, ya ini ya, di Brain Technology Corporation US. Jadi nggak saja belajar anatominya otak secara fisik, tetapi bagaimana dari tahun ke tahun sarafnya manusia yang menjadi leader dalam organisasi itu ya, dipelajari pola pikirnya. Kenapa dia mengambil keputusan ini? Bagaimana dia menghadapi penolakan? Bagaimana dia memimpin employee-nya? Membentuk culture. Jadi kalau teman-teman tahu Steve Jobs, ya rekan-rekan tahu Steve Jobs, itu dia punya pola pikir thinking dominan, thinking dominan di abu-abu. Jadi warna ini biar mudah diingat ya. Ini kalau dari sisi brand management ada meaningnya gitu ya. Abu-abu itu kalau saya pernah mengukur, mohon maaf, yang benar-benar entrepreneur ya. Pada saat kami membantu perusahaan Ciputra Group, bukan UC-nya tapi Ciputra Group, ada Pak C saat ini sudah almarhum ya. Nah, thinking ability dia dominan. Bagaimana orang abu-abu ini? Orang abu-abu ini orang-orang yang tidak pernah kapok. Kalau orang Jawa bilang ya, orang Surabaya bilang itu orang-orang yang nggak pernah kapok, nggak pernah takut gagal. Dia open ended thinking. Jadi kalau orang bilang, aduh kasihan bisnismu sudah gagal nih, dia bilang saya nggak gagal, cuma belum fit. Nah ini biasa dimiliki oleh orang-orang yang memimpin di startup, perusahaan-perusahaan yang sangat sering berubah secara teratur, berkembang secara cepat ya. Nah ini entrepreneur, jiwa entrepreneur ada di sini. Kalau di BUMN ternyata setelah diukur rata-rata 50% ke atas leadernya itu thinking ability-nya ada dominan di kiri atas, yaitu dia punya precision thinking, orang-orang yang sangat percaya logikanya. Jadi kayak rekan-rekan misalnya ya, saya kuliah S1 harus segini sampai segini, nanti saya lulus, setelah itu saya tunangan, setelah itu saya merit, saya jadi manajer, saya ambil S2, saya ini. Begitu tidak terjadi sesuai planningnya, dia menganggap hidup ini fail ya. Nah, orang-orang precision thinking kalau di organisasi apa yang terjadi? Tadi seperti di Yahoo ya, control freak. Dan Marissa Mayer contoh orang-orang yang dominan di hitam, control freak ya. Nah kita siapa Bu? Kita ini punya keempatnya rekan-rekannya. Jadi mastermind ini bicara tentang Tuhan ini memberikan keempat pola pikir dalam otak kita. Hanya kita sebagai leader kapan kita mampu melakukan shifting mindset ya. Kalau coklat ini perusahaan-perusahaan market leader yang saya ukur seperti Honda, motor gitu ya. Wah ini orang-orang yang berambisi, berani berkompetisi, fokus pada goal. Nah kemudian yang putih ini perusahaan keluarga yang cohesion budayanya, clan culture seperti itu. Aduh nggak usah ada konflik, menghindari konflik, tapi perusahaannya lambat bergerak karena mereka sudah terjebak pada zona nyaman. Atau sering kita mendengar perusahaan ini adalah tempat keluarga saya kedua ya. Jadi saya pernah nih punya klien di Surabaya ya, kompetitornya Pakuwon Group. Rekan-rekan tahu ya, Pakuwon Group paling gede ya, market leader ya. Nah dia kompetitornya, plus kompetitor, saya nggak sebut nama corporate brand. Begitu saya, ayo Pak kita bisa kejar nih market leader, naik satu level. Si owner bicara begini, sudah lah Bu dia, begini saja cukup. Saya mendirikan perusahaan ini sebagai tempat untuk keluarga. Nanti kalau seperti itu kita chaos, konflik, waduh langsung konsultannya lemes ya rekan-rekannya. Berarti proposalnya nggak masuk nih. Nah jadi semua tergantung lagi kepada leadernya. Nah kalau kita mau melakukan transformasi dalam organisasi, kita harus menggunakan mastermind.
Yang namanya mastermind itu berarti kita sebagai master untuk pikiran kita. Jadi who we are, siapa kita, mengapa kita berbeda? Karena manusia pada dasarnya dia sering terjebak pada pola pikir yang paling dominan. Siapa yang menentukan yang paling dominan itu, Bu? Tuhan. Tetapi dengan mastermind kita tahu ini knowledge yang bisa diimplementasikan. Jadi pada saat saya merasa diukur nih, ternyata abu-abu saya kecil, berarti saya nggak punya daya kreativitas yang bagus. Apa yang bisa dilakukan? Nonton film setiap minggu, rekan-rekan. Ini semua ada behaviornya ya. Jadi ada terapi untuk behavior. Larinya kemana? Untuk pengembangan organisasi. Oh, item saya kurang, nanti dibuat plan. Oh, achiever saya kurang, ditinggikan target di perusahaan. Oh, putih saya kurang, masuklah komunitas-komunitas sosial. Seperti itu. Jadi, leader must reset their mindset. Karena semua transformasi berasal dari leadernya. Jadi, ini contoh ya, hasil ukur mastermind map. Jadi, otak kita kalau diukur, itu bisa muncul ukurannya seperti ini. Oh, saya dominan. Dicoba, teman-teman bilang saya ini orangnya berambisi, suka cari muka ke dosen, padahal enggak ya, dia memang bawaannya begitu, achiever ya, bukan cari muka ke dosen. Yang lain menghindari tugas, ada teman kalian yang tanya, Pak, bisa saya bantu? Bu Mita, apa yang perlu saya kerjakan lagi, Pak Wahyu? Mungkin Bapak perlu butuh, wih, yang lain sudah jengkel nih, waduh ini ada penjilat di kelas kita. Bukan penjilat, karena memang secara genetik. Nah, bayangkan Anda sebagai leader, kita sebagai owner atau leader dalam organisasi mampu memanage cara berpikir kita. Ada waktunya kita harus di abu-abu, ada waktunya kita harus di coklat, di putih, dan di hitam. Nah, dari situ kemudian kita akan mampu melihat kapan waktunya pada saat kita mau melakukan transformasi supaya tidak gagal fokus dan sesuai timeline, kita melakukan pendekatan yang pas. Jadi kan ada organisasi, dia sudah tahu goalnya kemana, dia sudah tahu strategi apa yang akan dijalankan, tapi pendekatan kepada people-nya itu yang fail. Orang yang harusnya di coaching, di mentoring, ya nggak bisa. Jadi kita bisa mementorkan, ya. Ada coaching itu biasanya paling cocok untuk generasi milenial. Kalau di dalam organization dia disebut sebagai organization player. Siapa organization player? Yang secara capability dia tinggi, tapi growth mindset-nya mungkin tidak tinggi atau rendah. Contohnya apa, Bu? Pinter, digitalize, begitu ya, cepat mengambil keputusan, secara intelektual bagus, tapi tidak loyal, tapi strawberry. Setiap Jumat healing. Nah, gimana organisasi mau maju ya kalau tidak tough orang-orangnya? Nah, tapi kalau diajari dia nggak mau. Lu siapa? Saya lulusan ini, saya dulu SMA ikut program ini, saya sudah sekarang saya diajarin ini itu. Nah, seperti itu ya. Jadi pendekatannya bagaimana? Coaching. Karena coaching ini melakukan pendekatan dengan pertanyaan, ya. Nah, kemudian ada yang namanya mentoring. Mentoring ini yang sering kita dengar, makanya sekarang di Jakarta itu nggak di Jakarta, jadi kota-kota besar ya, banyak sekali master coach, mereka menjalankan secara profesional mengerjakan coaching, tapi sebenarnya kalau saya dengarkan metodenya coaching dan mentoring di mix begitu ya. Nah, baru orang-orang yang sudah dia secara capability tinggi dan growth mindset-nya tinggi, baru dia di develop. Ini adalah calon-calon leader dalam organisasi. Nah, kalau yang bermasalah terus nih di konseling, ya lebih baik bergeser aja dalam organisasi, sehingga organisasi ini dipastikan bisa sehat. Nah, kembali lagi, yang di tengah BOD manager, supervisor adalah leader. Semakin kalau dia sudah bisa menggunakan mastermind, shifting mindset secara tepat. Jadi kalau rekan-rekan bahasa mudahnya kita sering dengar the right man in the right place. The right man in the right place, kita sering dengar ya. Apakah mungkin? Mungkin. Itu bukan sebuah kebetulan. Tapi kalau kita belajar dalam konteks OD, the right man in the right place adalah seorang leader yang mampu melakukan shifting mindset secara cepat. Jadi dia benar-benar menggunakan mastermind ini dengan tepat gitu ya. Saya harus mengambil keputusan apa di waktu seperti ini. Saya harus seperti apa di waktu seperti ini. Ya, jadi keempat-empatnya dioptimalkan sehingga harapannya percepatan dalam organisasi pun bisa terjadi di mana leader mampu melit employee sehingga employee akan enlightening ke customer. Kalau employee-nya puas, dia akan mampu memuaskan customer, kan begitu. Kalau employee dalam organisasi tidak pernah dipuaskan, tidak mungkin kinerjanya bagus. Kalau employee kinerjanya tidak bagus, customer tidak puas, customer komplain, maka customer akan tidak loyal dan dia tidak akan melakukan repeat purchase, kan begitu ya. Repeat purchase ke perusahaan itu. Jadi perputaran ini dari employee enlightening customer memperkaya owner atau company melakukan pendekatan empowering versus employing. Empowering itu mendelegasikan, ada perusahaan-perusahaan, kalau rekan-rekan sering mendengar ya, bingung Bu, ada departemen human capital, ada departemen HR. Apa bedanya HR dan human capital? Bedanya di sini. Kalau HR itu sebenarnya prinsip filosofi perusahaan itu masih menganggap SDM sebagai resources, pendekatannya lebih banyak employee. Tapi kalau
sudah berani, Bank Mandiri contoh, Bank BCA, Human Capital Department, berarti dia sedang mendeklarasi ke dunia, halo perusahaan kami sudah human capital loh, berarti dia menganggap SDM sebagai aset. Pendekatannya apa? Empowering, mendaya gunakan, begitu ya. Empowering itu meningkatkan people development, karena sudah aware bahwa organization is human. Clear ya rekan-rekan ya. Semakin sebuah organisasi, maka accelerating itu bisa terjadi. Nah, disinilah peran para leader ya, dia harus menjalankan dengan mastermind tadi, dia menjalankan ke-12 fungsi ini. Anda rekan-rekan, Anda mungkin belum sebagai BOD, Anda belum punya bisnis, tapi Anda mungkin sambil kuliah, sambil bekerja di tempat lain, Anda bisa membayangkan sekarang di perusahaan Anda, ya, di organisasi Anda, budaya apa yang terjadi? Budaya abu-abu? Oh, karena leadernya open-ended thinking. Apakah budaya hitam? Ya, jadi keempat ini. Jadi kenapa saya munculkan di sini? Karena ini penting sekali. Contoh, saya mohon izin sebutkan corporate brand, begitu ya. Ada satu perusahaan yang kami sudah bantu nih sekarang, tapi sudah minta izin pada saat menyebut brand. Saya bantu, misalnya kalau di BUMN itu PT Timah, kalau di mana? Di swasta itu Telkomsel, Honda, Motor, gitu ya. Kan pasti tahu ya kalau Honda, Telkomsel. Nah itu dia menyebut kita champion company, Bu. Kita mau berubah dan sebagainya. Kita harus nomor 1, kita market leader, ya. Ini bukan di Indonesia, tapi dibanding kompetitornya di luar negeri, ya. Tapi begitu mau melakukan perubahan, SDM-nya apa namanya? Males gerak, itu mager. SDM-nya mau diajak berubah itu susah. Padahal fasilitas lengkap, gaji tinggi, dan semuanya mendukung, diisi oleh orang-orang pintar. Ternyata kenapa? Ternyata mereka lupa budaya yang terjadi, budaya yang dibentuk oleh leader tadi, kan leader mempengaruhi change and culture, itu sudah terdisrupt. Jadi kemudian kita tawarkan nih, kalau di dalam perusahaan, maaf kepencet, kalau di dalam organisasi, itu pun kita harus mengukur. Budaya-budaya ini bisa diukur, rekan-rekan ya. Kalau dia akan menjadi market leader, kita harus punya menggunakan pendekatan reward power ya, memberikan benefit ke employee-nya, nggak bisa mengalir begitu saja. Tapi kalau dia ingin menjadi market leader, sedangkan behaviornya ternyata masih di putih, feeling thinking, orang-orang yang ya pokoknya makan nggak makan kumpul, ya ketemu teman. Kalau nggak masuk kerja itu stres saya Bu, karena nggak sama kolega. Nah itu orang perusahaan budaya putih. Nah dia ingin jadi market leader, tapi budaya employee-nya di sini ya susah, nggak bisa lari, karena antara hati dan pikiran itu menolak. Perusahaan menciptakan peraturan, regulasi, punishment dan sebagainya, ini ya, perceive power, employee takut, tapi tetap tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ternyata setelah diukur, budaya orang-orangnya ada di putih itu terlalu besar. Jadi pada saat kita mau melakukan perubahan di dalam organisasi, kita harus paham budaya apa yang sedang terjadi dalam organisasi saya, ya. Jadi kalau kita katakan the leader is architect of culture in organization, yang paling bertanggung jawab pada budaya itu adalah leadernya, dan itu bisa terukur teman-teman. Jadi untuk melakukan transformasi organisasi itu kata-katanya bukan lagi begini, do the best, pokoknya kita lakukan yang terbaik sajalah, pasti bisa, begitu ya. Nggak bisa, karena manusia ini ada batasnya, capek ya. Jadi contoh tadi sebelum seminar ini dimulai, Pak Joko sempat menanyakan ke saya, dia ini di plan ya, tahun ini begini. Pengalaman saja pada saat mau melakukan sharing mendirikan S2MM di Surabaya, karena kami sudah terlambat mendirikan S2MM gitu ya, dan begitu kan alhamdulillah saya sudah belajar ini kan begitu. Nah kemudian orang sudah kapok, nggak mau nih, sudah oleh former dean sebelumnya yang 2 periode S2MM ini sudah, ayo kita buat nih S2MM, ternyata selama 2 periode nggak jadi-jadi. Terus tiba-tiba saya muncul. Nah orang sudah malas, sudah kapok. Jadi pada saat saya bikin proposal untuk ke Dikti nih, membuat S2, waduh nggak ada orang yang mau support. Udah malas. Kenapa rekan-rekan? Manusia itu pada saat mau diajak transformasi harus punya timeline yang jelas. Jadi saya melakukan pendekatan dengan ini. Saya deketin satu orang, saya approach satu orang, saya bilang support dalam waktu 1 tahun. Kalau nggak terjadi apa-apa, proposal belum diterima, yayasan belum bisa masuk Dikti, bubar tim ini. Jadi budayanya harus dibentuk dulu. Nah budaya kita harus tahu ini budaya apa yang sedang terjadi, mau digeser kemana. Pada dasarnya manusia itu sukar untuk berubah, betul apa betul kan begitu ya. Tapi semoga dengan mastermind ini mampu memberikan kita pemahaman bahwa untuk melakukan transformasi dalam organisasi itu ternyata bisa dipercepat, akselerasi.
karena kita tahu pola pikir yang ada di dalam setiap manusia berbeda. Nah, menyentuhnya juga berbeda, pendekatannya berbeda. Yang satu harus benefit, yang satu harus dirangkul, diajak ngopi, yang satu harus based on data, itu orang hitam, yang satu harus ide baru, abu-abu, ya. Jadi dengan pendekatan itu akhirnya itu mampu membawa orang-orang bekerja pada strategic plan yang clear, ya. Jadi kalau strategiknya sudah bagus, strategic management bagus seperti ini yang rekan-rekan lihat, tapi kalau mindset atau softwarenya tidak disentuh dulu, nggak akan bisa jalan sesuai timeline kita. Ini yang kadang leader gagal fokus. Makanya saya berani memberikan judul accelerating, karena saya sudah membantu beberapa organisasi benar-benar mempercepat perubahan bisa terjadi dengan menyentuh software dan hardware. Tidak cukup hanya hardware, tapi harus software dan hardware. Apa itu software? Mindset dengan pendekatan mastermind, ya. Dan ini adalah sistem framework strategic management. Kita lihat ada strategic thinking, mulai dari strategic thinking masuk ke strategic plan, dan yang tadi saya katakan nggak ada perusahaan yang mendeklarasikan strateginya, yang ada adalah strategic action yang rekan-rekan lihat, itu yang dikatakan taktik, ya, strategi productivity, ya, strategi reward, gimana dia memberikan reward untuk employee yang sudah mencapai achievement, prestasi dan sebagainya, begitu ya. Nah, baru kalau kita sudah menyentuh software dari organisasi itu masukkan ke hardware. Mengapa? Pernah baca kan bukunya Atomic Habit, ya, buku bestseller, ya. Ternyata saya baca orang bule itu ya memang paling pintar mengemas, kan begitu ya. Jadi intinya adalah pada saat mau melakukan perubahan ini sudah masuk bulan Maret. Siapa yang resolusi 2023-nya gagal total? Januari, saya harus hidup sehat, bangun jam 5, lari pagi, saya nge-gym, saya diet. Aduh Bu, gagal bulan kedua, Februari ditolak cinta saya, gagal semua. Nah, itu kenapa? Karena manusia pada dasarnya sukar berubah. Dan untuk mengubah habit manusia, itu ada polanya. Yang pertama 21 hari, kedua 3 bulan. Kalau dalam 21 hari pertama kita fail, ya nggak akan masuk ke 3 bulan. Nah, apa hubungannya dengan organisasi, Bu? Sangat erat hubungannya, rekan-rekan. Karena pada saat mau melakukan transformasi dalam organisasi, kita juga sedang mengubah habit manusia di dalamnya. Nah, mengubah habit tidak hanya dari software, tapi hardware-nya. Kenapa hardware? Dikunci. Karena manusia itu sukanya balik, ya. Balik lagi. Balik itu apa? Kembali, back to kebiasaan lama. Makanya dikatakan manusia itu suka berubah, betul. Tapi kalau dikunci di hardware, dibuatkan sistem, nah, dia akan terkunci behaviornya. Jadi pakai corporate dashboard, jadi istilahnya ini kalau di marketplace namanya performance management system. Orang bekerja based on KPI, ada OKR, diukur KPI-nya seperti itu ya. Mastermind dipakai juga, ada important. Setelah itu, apa yang paling penting buat perusahaan diukur dengan measurement, action, dan compensation. Karena kita bukan robot. Setelah itu, struktur. Jadi kalau rekan-rekan sering mendengar nih akhir-akhir ini banyak seminar, webinar, agile organization, agility, organisasi harus lincah dan sebagainya. Halo, betul. Ternyata yang dikatakan agile organization tidak hanya dalam pengambilan keputusan, nggak cukup, strukturnya harus dirubah, dibuat matrix. Makanya banyak perusahaan Korea saat ini sudah mulai membalap perusahaan Jepang. Kalau Anda lihat kenapa? Secara struktur tidak berubah. Karena merubah menjadi matrix structure ini yang membuat organisasi menjadi lebih agile, ya. Nah, ini adalah slim fast organization. Saya tidak jelaskan detail. Jadi salah satu contoh saja dari berapa ini? 7 menjadi 3, ya. Dibuat slim fast. Ini lagi trending. Semua perusahaan pinginnya slim fast, tapi kadang belum siap. Nah, setelah dengan struktur yang slim fast, maka pengambilan keputusan dan productivity itu dijamin bisa tetap meningkat. Jumlah orang dikurangi, Bu, tapi kok productivity meningkat? Itu yang terjadi. Kami membantu PT Timah dari 5.000 ke 4.000. Struktur organisasi dibuat lebih slim fast, tapi productivity index meningkat. Pendekatannya yaitu tadi rekan-rekan software dan hardware. Nah, kalau ini secara keuangan, jadi bagaimana kalau kita startup transformasi mau bankrupt, Bu, 3 bulan lagi? Jangan putus asa, sentuh dulu ini, pakai pendekatan champion strategi, dari control, core, dan yang terakhir change strategi. Jadi pola pikirnya ada bertahap ya. Kenapa startup banyak gagal? Karena belum dia sudah pakai change, berubah. Dinamis sih, kelihatannya bagus, tapi tidak teratur. Jadi pertama memang harus pakai abu-abu coklat dulu, transaksional, achiever, begitu ya. Baru ke control, core, dan change strategi. Yang terakhir, waktu saya sudah habis. Yang terakhir, jadi kalau kita mau melakukan transformasi dalam organisasi, tidak hanya saja di berbagai aset tadi sampai di keuangan, ya, kita fokus dulu accelerating. Tidak bisa lama kan, karena financial is impact. Orang sering berpikir, Bu, perusahaan saya nggak masalah karena profit, tapi profitnya nggak sustain. Kenapa profitnya nggak sustain? Karena human asetnya nggak disentuh, structural asetnya nggak disentuh. Nah, jadi kita fokus pada 3 ini, operating cash flow, kemudian net working capital, dan capital spending. 3 ini yang menjadikan 3 pilar ya transformasi.
Kesimpulannya adalah ternyata pada saat organisasi mau melakukan transformasi ini sangat dimungkinkan dalam waktu 90 hari secara intens ya. Jadi yang dikatakan accelerating itu fast rapid transformation in 90 days. Yang pertama dengan pendekatan mastermind, organisasi itu aware dulu, baru kita pertajam goal dan 4 asset creation, dibuat metric structure, kumpulkan data, integration prosesnya, kemudian kita komunikasikan ada perubahan bla 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 ini ke eksternal ya, baru masuk ke measure action program dan ya harus celebrate. Baik rekan-rekan, terima kasih Pak Joko, lewat 5 menit ya kayaknya saya.